jangan berekspektasi apapun ketika kita apply sesuatu. Kalaupun mau ekspektasi selalu ada dua. Ekspektasi kalau iya dan ekspektasi kalau tidak. Gitu. Jangan hanya siap untuk diterima, tapi juga harus siap untuk ditolak. Tadi ikutin flow aja, terus kamu juga nggak ekspektasi dari awal bahwa aku bakal sejam gitu. Jadi itu yang paling hard, yang paling susah lah istilahnya ya di Medford ini. Oke. Selanjutnya ada nggak sih yang susah lagi, misalnya tadi kan formulir, kita isi formulir kan seperti biasa. Terus ada video nggak sih yang harus disubmit kalau untuk Medford? Nah, kalau proses aplikasi ini menurutku cukup simpel dibandingkan beberapa beasiswa yang lain. Jadi nggak ada persyaratan video. Kemudian motivation letter biasa ya gitu. Jadi motivation letter, kemudian recommendation letter, kemudian sertifikat bahasa, kemudian juga ijazah, kemudian akte kelahiran kalau nggak salah atau apa ya, aku lupa juga sih, kurang ingat jelas yang masalah ini. Tapi yang jelas itu yang paling general itu recommendation, motivation letter sama ini sih CV juga dan nggak ada video yang pastinya. Oke. Jadi mereka mengukur kemampuan bahasa Inggris kita itu ketika di interview tadi gitu. Makanya kayak aku bilang tadi itu kita harus bisa ikutin flow gitu. Jadi mereka tuh sekalian di interview itu kayak melihat mungkin ya kemampuan bahasa Inggris kita, kemudian melihat juga kemampuan kita itu dalam berkomunikasi secara akademik dengan profesor, karena memang interview itu profesor langsung. Jadi begitu sih. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau di Medford setiap orang beda-beda ya gitu. Jadi kayak aku kemarin bahkan harinya aja beda-beda hari interviewnya gitu. Jadi mungkin aku diinterview sama 3 orang dengan pertanyaan berbeda-beda, dan temanku tuh diinterview bahkan hanya dengan 1 orang, dan pertanyaan juga beda-beda gitu. Jadi makanya kayak aku bilang, kita harus selalu siapkan ini ya, kemungkinan terburuk gitu. Jadi makanya jangan pernah berekspektasi dengan argumen, pendapat, atau pengalaman seseorang. Karena mungkin apa yang udah aku sampaikan ini, bisa jadi mungkin kalau kalian yang mau apply Med4 di program di program ini di tahun berikutnya, mungkin bisa jadi itu pengalamannya bakal jauh berbeda. Makanya jangan pernah menyamakan pengalaman seseorang dengan pengalaman kamu yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi itu juga harus di avoid. Sama ini kali ya, update informasi karena aku tahu kemarin kamu bilang bahwa si lowongan ini kita yang harus inisiatif, kita harus cari kapan dia bukanya, kapan mereka announce itu si scholarship-nya ya. Benar. Karena nggak bisa dipungkiri Damai kalau Erasmus Mundus ini kan dia bukan hanya satu program ya gitu. Jadi kita nge-apply-nya nggak ke Erasmus gitu. Jadi kita apply-nya langsung ke konsorsium gitu. Beda sama kayak Fulbright atau Chevening, kita langsung buka website-nya, kemudian kita apply di situ. Australia Awards juga begitu. Tapi kalau Erasmus Mundus ini beda. Jadi konsorsiumnya apa? Kayak ini kan Med4. Nah, kita apply-nya langsung ke Med4 gitu. Jadi mereka punya website-nya beda-beda semuanya gitu. Jadi ini agak tricky kadang untuk orang yang mungkin kurang familiar dengan Erasmus Mundus, tapi yang jelas ikuti update dan perkembangan dari program kalian yang kalian tertarik. Nah, itu mungkin salah satu cara yang paling aman ya, atau basic juga, kalian bisa surfing di website Erasmus Mundus Katalog untuk lihat program-program yang ada di situ. Kemudian mana kalian yang tertarik, terus langsung surfing ke website officialnya. Jadi kalian tahu mereka bukanya misalnya, oh biasanya setiap tahun kayak di akhir atau di pertengahan gitu. Jadi kalian udah dapat overview-nya gitu. Nah itu guys, jadi kita nggak cuma duduk manis menunggu pengumuman yang datang, padahal kita yang harus nyari sendiri. Dan ingat lagi bahwa program Erasmus ini beda-beda. Jadi tiap program beda persyaratannya juga mungkin ya, dan beda-beda waktu bukanya. Itu mungkin masuk ke tips ya. Benar ya. Boleh tuh jadi tips. Jadi biar jangan punya ekspektasi yang sama kan, karena aku agak kecewa sih sama bahkan teman-temanku sendiri juga. Ini mereka kayak nyamaratain gitu. Misalnya kayak mereka lihat interview di YouTube kan, oh ini berarti nanti bakal begini gitu. Nah kita nggak boleh gitu. Kadang pengalaman orang yang kita nonton itu atau pengalaman orang yang kita dengar itu berbeda sama yang akan kita rasain gitu. Makanya mending jangan berekspektasi apapun ketika kita apply sesuatu. Kalaupun mau ekspektasi selalu ada dua. Ekspektasi kalau iya dan ekspektasi kalau tidak. Jangan hanya siap untuk diterima, tapi juga harus siap untuk ditolak. Itu sih Damai. Keren. Jadi ini ya, punya cadangan lah istilahnya. Oke, tadi kamu udah bilang gimana prosesnya yang 6 bulan itu, persiapannya segala macam formulir. Terus
part yang susah udah. Nah ini tadi belum disebutin, negara mana aja. Tadi belum Oke. disebutin. Iya. Oke. Nah, jadi program Med4 ini negaranya negara mana aja ya? Oke, jadi kalau untuk host atau ini ya program koordinator itu dari University of Lisbon itu di Portugal. Kemudian beberapa partner university-nya itu ada 6. Ya, kemudian ada University of Padova di Italia. Nah, itu sekarang aku ada di sini. Kemudian di Italia ada 2 kampus. Jadi satu lagi itu ada University of Tuscia itu di Italia juga. Jadi 2 kampus di Italia, 2 kampus di Portugal. Itu satu lagi kampusnya di Portugal namanya Porto Católica Business School. Kemudian ada 2 kampus di Spanyol, itu University of Valladolid sama University de Lleida. Kemudian ada 1 kampus di Turki nih, nama kampusnya itu Karadeniz Technical University, itu di Trabzon. Jadi 2 kampus Portugal, 2 kampus Spanyol, 2 kampus Italia, dan 1 kampus Turki. Guys, 7 kampus, 4 negara. Gak tahu aku gimana nanti belajarnya. Tapi ini Damai, mungkin aku mau sedikit sharing juga ya. Ini kan mungkin kalau untuk mereka yang udah pengalaman atau yang juga udah tahu sistem Erasmus Mundus, mungkin udah familiar Biasa lah ya. gitu ya. Tapi kalau kalian yang baru dengar tentang Erasmus Mundus ini, atau program-programnya lah kayak Med4 nih. Nah, ini kan tadi kampusnya ada 7 nih. Iya. Ini bukan berarti kita belajar di 7 kampusnya gitu. Jadi, kalau rules-nya Med4 ini, 1 tahun itu kita harus belajar di, apakah itu di Portugal, di Italia, atau di Spanyol. Jadi, selama 1 tahun kita harus belajar di sini dan di kampus yang sama gitu. Jadi, ada 3 kampus yang di tahun pertama itu Lisbon, University of Lisbon, kemudian University of Padova di Italia, dan University of Lleida di Spanyol. Jadi kita wajib di tahun pertama kita bakal kuliah di salah satu dari 3 kampus ini. Kayak aku penempatannya di Italia gitu kan. Nah, setelah 1 tahun belajar di sini, itu baru kita bisa ambil spesialisasi. Nah, itu di semester 3. Nah, itu kita boleh milih di antara 7 kampus yang tadi. Misalnya kita mau spesialisasi di mana nih? Oh, aku pengen spesialisasinya di Turki dengan jurusan yang beda. Oh, aku spesialisasinya pengen di Porto dengan jurusan yang beda. Nah, fun fact Damai, karena kan aku udah background-nya di forestry ini. Nah, aku rencananya, dan aku udah apply sih, untuk spesialisasinya mau di business school yang ada di Porto. Karena kan baru ya, jadi kayak biar menambah knowledge gitu, ambil belajar kehutanan tapi spesialisasinya di aspek bisnisnya gitu. Jadi pengen ngambil yang kayak gitu. Nah, kemudian di semester 4 itu kan kita tesis tuh, riset ya. Nah, itu kita juga diberikan kebebasan mau pilih kampus yang mana aja gitu. Misalnya kayak aku tadi dari Porto. Kemudian aku mau risetnya itu nanti di Turki deh gitu, atau di Spanyol deh gitu. Jadi bebas, atau mau stay di Porto, atau mau balik ke Italia lagi juga bebas gitu. Nah, yang uniknya, ini beda-beda ya setiap program Erasmus. Kalau yang di Med4, ini kita ada winter school. Jadi winter school tuh kayak kemarin itu di Januari, Februari itu kita berangkat di kampus Valladolid. Jadi berangkat kampus Valladolid ini yang menghost winter school. Jadi semua anak-anak Med4 yang kuliah di Portugal, yang kuliah di Spanyol, yang kuliah di Italia, ini bakal bertemu dan kita bakal kuliah duduk bareng-bareng di Spanyol gitu. Jadi disinilah kita kayak gathering-nya gitu. Kemudian nanti setelah kita riset pun itu nanti ada summer school tahun depan ya, summer school-nya. Nanti di sini di host di summer school ini di host di Italia di kampus Tuscia. Nah, itu sama konsepnya kayak winter school. Jadi semuanya bakal ngumpul di situ dan bakal presentasiin penelitiannya mereka gitu. Jadi unik sih. Keren banget sih. Kebayang nggak sih kita ngumpul orang-orang sedunia gitu di satu tempat, ngobrolin tentang apa masa depan, terus tentang proyek-proyek yang akan kita buat. Nggak kebayang gitu, maksudnya speechless lah gitu. Nah, terus aku juga baru tahu ya tadi ya, ternyata itu bisa bukan otomatis 7 kampus. Ternyata kamu bisa pilih dan otomatis itu udah kita tuh tinggal cuman aku mau di sini ya, nggak perlu lagi persyaratan yang aneh-aneh lagi ya. Enggak sih, kita tinggal milih aja mau kemana gitu. Jadi nanti biasanya kalau applicants-nya itu banyak, itu bakal disortir lagi berdasarkan ranking gitu. Jadi misalnya kayak 5 aplikan dengan ranking terbaik itu bakal diprioritaskan gitu. Yang enggak, makanya kita selalu ada pilihan 1, pilihan 2. Kayak SBMPTN juga gitu. Jadi ketika kita apply pun di spesialisasi ini, oh misalnya kayak aku kemarin pilihan 1-nya di Porto, pilihan 2-nya aku di Spanyol, pilihan 3-nya di Spanyol juga gitu. Jadi aku
kasih 3 pilihan. Nah, nanti ini terserah konsorsium gitu. Kalau setelah mereka seleksi, misalnya aku paling memenuhi yang di Porto, tuh bakal diterima di Porto. Kalau nggak, nanti dimasukin ke pilihan 2. Gitu sih Damai. Dan satu lagi nih yang paling unik, kalau bicara masalah negara. Jadi sebenarnya, meskipun tadi kita ada partner universities ya di 4 negara tadi, kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk ke negara-negara di luar yang ini tadi, bahkan di luar benua. Karena Med4 ini punya partnership dengan beberapa organisasi di Australia, di Amerika, di Asia, dan bagian Asia lainnya. Dan ini memungkinkan kita untuk melakukan riset atau penelitian di organisasi tersebut gitu. Ya Jadi Allah, Mupeng. kita juga punya privilege gitu. Misalnya, oh aku pengen risetnya nanti di Australia gitu, di organisasi ini gitu. Nah, nanti si Med4 bakal assist kita untuk itu gitu, kayak ya minimal ngasih point of contact gitu, kemudian mensupport kita, bahkan travel kita pun disupport sih gitu. Oke guys, itu privilege ketika kamu jadi mahasiswa Med4. Pertama, uang saku pastilah bisa keliling ke Wajib. negara-negara lain. Itu kan, terus networking-nya juga gede, maksudnya luas banyak. Nah, itu benefit untuk kalian, jangan ragu-ragu daftar Med4 ini, karena itu baru angkatan pertama nih. Siapa yang bakal jadi adik kelasnya di Tiaras? Yuk, siapa yang mau jadi penerus? Nah, oke. Dan kalau ngomongin penerus nih, kan tadi udah disenggol ya tips and tricks tadi di awal. Itu baru 3 kayaknya. Ada tambahan lagi nggak tips and trick untuk daftar Med4 ini? Oke, tips and trick untuk daftar Med4 ini, salah satunya itu menurut aku ya, itu cari pengalaman profesional dulu. Jadi buat yang fresh graduate, bukan berarti nggak bisa lolos, tapi diusahakan itu punya pengalaman profesional dulu. Karena nggak bisa dipungkiri, Damai, ini banyak bahkan orang-orang yang gue kenal ya, itu kayak setelah selesai kuliah, oh langsung pengen S2 gitu, which is not wrong gitu, nggak salah. Tapi kalian tahu ketika kita S2 ini contohnya di Med4 ini rata-rata semuanya ini, bahkan boleh dibilang aku kayak anak toge gitu, yang pengalamannya kurang gitu. Bahkan yang lainnya tuh udah pernah jadi manajer, bener, itu udah jadi manajer, mereka tuh udah pernah jadi manajer gitu, kemudian udah pengalaman kerjanya 5 tahun gitu. Nah, aku salah satu yang termuda di program ini, umurku 26 kan, aku salah satu yang termuda. Teman-temanku tuh umurnya 30, 28, 31, 29, jadi memang udah punya pengalaman kerja yang mendukung juga di program ini gitu. Jadi ketika nanti kuliah dengan profesor itu mereka kayak langsung bisa nyambung sama, oh iya kemarin di kerjaan kita ada begini begitu. Jadi kalau kita udah punya pengalaman profesional, paling nggak akan mendukung CV kita juga. Karena nggak bisa dipungkiri ketika kita menulis CV itu kan ada ya poin-poin pengalaman profesional. Nah, kalau kita misalnya nggak ada sama sekali, itu gimana ya? Nggak, menurutku kurang ini sih, kurang efektif lah gitu. Tapi kalau Kurang misalnya menjual juga lah. benar, harus ada pengalaman gitu. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu, tanpa kita juga punya modal yang cukup. Jadi pengalaman itu salah satu modal yang paling menentukan sebenarnya. Oke, jadi tadi pengalaman profesional itu penting banget untuk kamu apply. Terus kedua, persiapan tipsnya nih, yang persiapan tadi interview, kamu harus punya harus punya plan A dan plan B ketika mendaftar Med4 ini. Terus ketiga, jangan apply satu beasiswa aja, tapi cari yang lain lagi. Yang keempat, inisiatif juga ya, termasuk. Benar. Terus kelima, dan aku tambahin. Jadi jangan lupa beberapa beasiswa itu mementingkan publikasi. Jadi ada beberapa beasiswa yang memang mereka memprioritaskan orang-orang yang sudah pernah publikasi gitu. Publikasinya apa? Masuk di koran atau di media gitu. Bukan. Publikasi yang dimaksud ini tergantung jurusannya ya. Tapi kalau yang di Med4 ini, kalau kalian misalnya pernah publikasi paper gitu, paper ilmiah gitu, jurnal gitu, nah ini mendukung gitu. Jadi karena mereka juga pengen tahu kan gitu profesor nih. Karena waktu aku kemarin tuh ditanya sama profesornya, oke, jadi mereka tuh baca jurnal yang ada namaku itu. Jadi jurnal yang udah dipublis itu dibaca mereka. Terus mereka nanya, oh lah ini kamu di riset ini gimana gitu. Mereka nanya tentang metode penelitian yang kugunakan, kemudian terus mereka nanya tentang lokasi, kemudian tentang kendala. Jadi ini sangat penting karena profesor-profesor, terutama untuk jurusan saintifik ya, itu mereka sangat tertarik kalau kita udah pernah publikasi gitu. Dan itu juga menunjukkan
skill ini kita, menulis kita gitu, dan skill, karena kalau orang yang udah pernah publikasi kan pasti dia udah pernah presentasi di depan umum, kemudian dia juga menulis paper ilmiah dia gitu, jadi ini sangat mendukung gitu. Jadi selain kalian udah fresh graduate, publikasilah gitu, publikasi, kemudian cari pengalaman, kemudian volunteering juga penting, volunteering, kemudian sertifikasi. Kalau bisa itu jauh lebih bagus, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Karena kadang-kadang ada beasiswa juga mereka merequire ya, kayak harus punya sertifikasi di bidang ini untuk jurusan-jurusan tertentu. Gitu. Jadi itu mendukung si Damai. Sama CV juga harus mengikuti format yang sudah ditentukan oleh beasiswa. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kayak kita ke Eropa ya, misalnya kayak aku yang ke Medford kemarin, aku ngikutin CV-nya itu yang format Europe gitu. Jadi bener-bener aku customize sih gitu. Dan kemudian juga pay attention sama limit gitu. Jadi kalau misalnya kayak motivation letter itu udah dibilang maksimal 1000 kata, kalau bisa dibuat kurang lah dari 1000 kata gitu, entah 900 atau 950 gitu. Jangan berlebihan gitu. Kadang ada orang yang mau super show off, jadi di motivation letter-nya itu semua prestasinya itu dituliskan, bahkan prestasi yang udah ada di CV pun itu di-mention ulang lagi, dan itu bakal memang bagus kalau kita show off di motivation letter, tapi show off kan sesuatu yang belum kamu tulis di CV. CV-mu gitu. Benar. Atau mungkin ada 1 atau 2 hal yang di CV-mu yang perlu di-highlight di motivation letter, itu nggak apa-apa. Tapi jangan diulang terlalu berlebihan, nantinya sayang kan gitu, kayak double information gitu, dan malah kamu membuang kata gitu kan, katanya ada limitnya gitu, ada yang 1000 kata, ada yang 900 kata gitu. Jadi ini sih juga kadang kesempatan yang sebenarnya bagus tapi disayangkan oleh applicants gitu. Nah, baru nanti akhirnya pada komplain, kok aku nggak lolos sih tahap awal aja gitu, padahal udah bagus loh motivation letterku gitu. Berarti kurang Sering aware, gitu. kurang aware di awal. Jadi tadi Mas bilang CV-nya harus dilihat dia ketentuannya format apa, Eropa atau apa. Terus jangan berlebihan kayak menggagung-gagungkan diri gitu ya. Padahal itu nggak perlu lagi disebut karena udah ada di sini. Pengalaman volunteer juga penting. Nah itu ya tips and tricks-nya ya. Ada lagi? Satu lagi Damai. Apa? Oke, dan satu lagi tips yang terakhir Damai yang sebenarnya nggak kalah penting. Jadi sebelum kalian tahu skor TOEFL atau IELTS kalian, janganlah berharap yang terlalu banyak sama beasiswa.